Judul buku Ayat-Ayat Cinta 2. Penulis buku Habibur Rahman El-Shirazi. Penerbit buku Republika. Tebal buku 697. Ukuran buku 13,5 x 20,5 cm. Dari ayat-ayat cinta ini dapat diceritakan, novel ini menceritakan bahwa tentang kehidupan seorang pria asal Indonesia. Pria itu bernama Fahri Abdullah. Ia adalah dosen Universitas Edinburgh dan sekaligus pemilik minimarket Agnina. Kisah ini bermula saat suatu malam Fahri teringat kembali terbayang-bayang istrinya Aisyah yang hilang di Palestina dan istrinya yang telah lama meninggal yang bernama Maria. Fahri yang kini tinggal di Edinburgh bersama paman Hulusi, asisten rumah tangganya yang berdarah Turki, masih sedih, bahkan terkadang ia menangis saat mengingat dan menyesali kebodohannya membiarkan Aisyah pergi bersama teman wartawannya ke Palestina. Aisyah dan teman wartawannya menghilang dan saat berkunjung ke Palestina, teman wartawan Aisyah ditemukan di pinggir jalan beberapa bulan setelah Aisyah tak lagi dapat dihubungi. Berbagai upaya telah dilakukan Fahri agar dapat menemukan kembali Aisyah, tapi tetap saja ia tidak dapat menemukan istrinya. Kini 2 tahun sudah Aisyah menghilang. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia mulai mengisi hari-harinya dengan menyibukkan diri sebagai dosen, menyibukkan diri untuk semakin dekat lagi dengan penciptanya, dan sebagai pemilik minimarket dan butik yang dulu ia dirikan bersama dengan Aisyah, sekaligus memperbaiki citra Islam dan Muslim di negeri pertama dunia itu. Ia berbuat baik kepada masyarakat di sekitarnya tanpa memandang bulu. Untuk tetangga Yahudinya yang diusir oleh anak tirinya dari rumahnya, membantu tetangganya yang dengan terang-terangan membenci Islam untuk bisa menanggapi cita-citanya menjadi pemain biola terkenal dan pemain sepak bola terkenal, dan mengizinkannya seorang pengemis muslimah untuk tinggal di rumahnya, yang kemudian diketahui bahwa pengemis itu bernama Sabrina. Hingga pada suatu hari keluarga Aisyah datang berkunjung di Edinburgh dan menyarankan kepada Fahri untuk menikahi lagi dan Hulia sepupu Aisyah. Perang batin dalam diri Fahri pun dimulai, di mana suatu sisi didesak oleh orang sekitar untuk menikah lagi, tapi di suatu sisi ia juga merasa takut dengan mendolimi istri barunya apabila ia menikah, karena ia takut tidak dapat mencintai istri barunya seperti ia mencintai Aisyah. Berbagai cara dilakukan Fahri untuk mendapatkan jawaban atas kegundahan hatinya, termasuk sholat istikharah. Hingga Fahri memutuskan untuk menikah dengan Hulia. Dari pernikahannya dengan Hulia, Fahri memiliki anak laki-laki yang bernama Umar Al-Faruq. Hubungan Fahri dan Hulia pun semakin erat dengan adanya Umar. Sejak lahir, Hulia meminta kepada Sabrina untuk menjadi ibu angkatnya Umar. Selang beberapa tahun kemudian, Hulia meninggal, dan agar Umar dapat terus melihat wajah ibunya, Hulia berwasiat kepada Fahri untuk wajah Sabrina dioperasi menjadi wajah Hulia. Hulia juga berwasiat kepada Fahri untuk menikah lagi dan menjual semua barang Hulia yang masih bisa dilakukan. Lalu uang hasil jualannya itu digunakan untuk membangun masjid dan tempat untuk belajar membaca Al-Quran. Dan apabila ada barang Hulia yang tidak layak dijual, maka barangnya diberikan saja kepada orang yang lebih membutuhkannya. Dalam kesedihan Fahri ditinggal Hulia, ia bertanya kepada semua gurunya besar di pesantren dan di Universitas Al-Azhar tentang wasiat Hulia yang ingin wajahnya dan Sabina untuk dioperasi. Ada beberapa macam pendapat yang diterima Fahri. Ada yang mengatakan itu haram
karena sama saja dengan menyakiti mayat. Tetapi ada juga yang mengatakan juga bisa karena ia adalah wasiat dari Julia sehingga harus dilaksanakan hingga akhirnya Sabrina melakukan operasi untuk memperbaiki wajahnya dan agar Umar dapat terus melihat wajah ibunya. Tak lama setelah operasi wajah, Sabrina Fahri meminta dokter untuk melakukan operasi pita suara Sabrina. Tujuan Fahri untuk mengoperasi pita suara Sabrina selain untuk memperbaiki suara Sabrina, juga sebenarnya Fahri ingin membuat dirinya semakin yakin bahwa yang selama ini menjadi Sabrina adalah Aisyah. Meskipun ia belum tahu alasan Aisyah untuk menyamar menjadi Sabrina, pada akhirnya Sabrina mengakui bahwa dirinya adalah Aisyah. Wajah buruk itu dapat dipenjara di Palestina. Saat di Palestina, ia diberitahukan polisi wanita yang bertugas bahwa sebenarnya lagi ia adalah diinterogasi oleh pihak kepolisian di Palestina. Namun, teman satu sel Aisyah memberitahukannya bahwa bila ia diinterogasi polisi, itu sama saja dikatakan kalau ia akan diperkosa. Saat itu ia dapat ide untuk merusak wajahnya karena ia berpikir bahwa seorang tidak akan tertarik untuk memperkosanya apabila wajahnya menjadi buruk atau rusak. Aisyah lebih memilih merusak wajahnya dibanding kehormatannya disentuh oleh orang lain selain suaminya. Akhirnya Aisyah dan Fahri kembali hidup bersama. Suami kepada istrinya saja, tetapi juga menyajikan berbagai macam masalah dan diselesaikan dengan cara Islam. Dan juga dalam novel ini terdapat beberapa cerita-cerita mengenai para nabi dan sahabat nabi serta orang-orang berjasa dalam Islam lainnya. Kelemahannya dari novel Ayat-Ayat Cinta 2 ini adalah cerita yang disajikan oleh penulis terlalu banyak sehingga bukunya menjadi tebal, sehingga untuk beberapa pembaca mungkin akan merasa bosan untuk membacanya, dan mungkin beberapa orang menjadi semakin malasnya membacanya meskipun baru melihat